Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan STIK Bina Husada Palembang. Pada tugas mata kuliah biostatistik kali ini saya akan menjelaskan mengenai video tutorial uji T tidak berpasang dengan SPS. Uji T tidak berpasang independent t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen atau tidak saling berhubungan. Ini digunakan ketika Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok terpisah. Misalnya antara kelompok pria dan wanita atau antara kelompok yang mendapatkan perlakuan A dan kelompok yang mendapatkan perlakuan B. Untuk syarat melakukan uji T tidak berpasang menggunakan SPS ada 3, yaitu yang pertama, terdapat lebih dari satu kelompok uji. Yang kedua, data bersifat numerik, interval atau rasio. Yang ketiga adalah data berdistribusi normal. Saya juga telah membuat contoh kasus untuk dilakukan uji menggunakan metode T tidak berpasang. Kasus yang akan saya uji adalah membandingkan nilai tekanan darah pasien sebelum diberikan obat hipertensi dan sesudah diberikan obat hipertensi. Pada kasus ini saya menggunakan dua kelompok uji. Lalu untuk menginterpretasikan hasil analisis dari uji T tidak berpasang digunakan alfa 5%. Apabila nilai sig kurang dari 0,05 artinya terdapat perbedaan. Namun jika nilai signya lebih dari 0,05 artinya tidak ada perbedaan. Cara lainnya adalah dengan melihat nilai T hitungnya. Sebelumnya kita harus mengetahui nilai T tabel. Pada kasus ini saya menginput data sebanyak 30 responden untuk setiap kelompok. Jadi tabel untuk N 30 responden yaitu 0,306. Nanti apabila nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel artinya terdapat perbedaan antara dua kelompok. Namun jika nilai T hitungannya lebih kecil dari T tabel, artinya tidak terdapat perbedaan. Langsung saja kita buka aplikasi SPS. Di sini saya sudah melakukan input data pada uji T tidak berpasang. Sedikit berbeda dengan kasus yang lain. Pada uji T tidak berpasang, kita meletakkan data pada satu baris yang sama. Kita lihat nomor urut 1 sampai 30 itu pasien sebelum diberikan obat hipertensi, sedangkan nomor 31 sampai 60 adalah kelompok pasien setelah diberikan obat hipertensi. Oke, untuk melakukan uji T tidak berpasang, cara yang pertama adalah kita klik Analyze, lalu pilih Complement, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Kemudian terdapat dua kolom. Untuk kolom pertama data kadar hipertensi. Kolom kedua adalah data kelompok pasien. Namun kita harus mendefinisikan maksud dari kelompok ini. Klik saja defining group. Grup 1 diisi angka 1, grup 2 diisi angka 2. Lalu klik OK. Maka akan muncul nilai output sebagai berikut. Pada bagian tabel di sini yang perlu kita lihat adalah tabel independen sampel t-testnya. Karena kita melakukan uji T tidak berpasang, maka yang kita lihat adalah hasil di bagian t-test for equality of men-nya. Sebelumnya sesudah saya sampaikan bahwa interpretasi dengan melihat sig-nya dan T hitungnya dari hasil analisis tabel lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan terdapat perbedaan.
kadar tekanan darah pada pasien sebelum diberikan obat dan setelah diberikan obat hipertensi. Lalu cara kedua, kita dapat melihat T, hitungnya hasilnya bisa kita lihat di sini. Artinya nilai T hitung lebih kecil 0,036 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan kadar tekanan darah pada pasien sebelum diberikan obat dan setelah diberikan obat hipertensi. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.